أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Hanya hitungan beberapa hari lagi kita sebagai umat muslim akan kedatangan tamu yang begitu spesial. Tamu yang apabila kita berjumpa dengannya, ketika kita menemui tamu tersebut, maka tidak hanya kegembiraan yang kita rasakan, namun tamu itu datang dengan banyak sekali keberkahan, sehingga kita yang menemui tamu tersebut akan mendapatkan banyak sekali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tamu tersebut bukanlah pejabat. Tamu tersebut bukan juga orang yang telah lama kita nanti untuk berjumpa dengannya. Tamu tersebut adalah Ramadan yang kemarin air mata kita menetes karena ditinggalkan oleh Ramadan. Dan kita selalu mengharapkan perjumpaan dengan Ramadan karena kita tahu betapa spesialnya Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang betapa spesialnya Ramadan di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan. Apa yang menjadi berkah dan kespesialan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan yang lain yang di dalamnya kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas kenapa Allah begitu menspesialkan bulan Ramadan bagi umat muslim? Salah satu sebab mengapa Ramadan dijadikan bulan yang spesial di sisi Allah, mengapa bulan Ramadan didatangkan hadis khusus dari Nabi, salah satu alasannya karena di dalamnya diturunkan oleh Allah Al-Quranul Karim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tentu bukan hanya itu. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka ini bukan bulan yang sama seperti bulan yang lain. Rasulullah mengatakan,
Ketika bulan Ramadan datang, futihat abwabus sama, maka dibukakan pintu-pintu langit. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syaitan, dan syaitan-syaitan yang menjadi pengganggu kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu istimewanya bulan Ramadan. Kita bisa memaksimalkan ibadah kita karena di bulan suci Ramadan tidak ada syaitan yang berkeliaran. Kita bisa mendapatkan banyak sekali keberkahan karena di bulan suci Ramadan Allah bukakan pintu-pintu langit. Maka dengan sangat mudah Allah menurunkan kepada kita semua keberkahan-keberkahan dari langit. Dan ketika kita wafat di bulan suci Ramadan, maka besar kemungkinan ketika kita taat kepada Allah, kita tidak memasuki pintu neraka karena neraka ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya menyambut seorang tamu. Ketika kita hendak didatangi oleh tamu yang begitu spesial, maka seringkali kita sebagai penjamu memberikan jamuan yang sangat baik, memberikan apa yang mungkin tidak ada di rumah kita, yang menghidangkan apa yang mungkin tidak pernah kita makan. Karena kita merasa bahwa tamu yang akan datang kepada kita adalah sesuatu yang spesial bagi kita. Dan kali ini Ramadan jauh lebih spesial dari semua itu. Ketika ada seorang presiden yang datang kepada kita, betapa rapinya kita, betapa kita mempersiapkan diri kita untuk menjumpainya. Namun kali ini kita akan berjumpa dengan Ramadan. Apa persiapan yang harus kita miliki? Layaknya seorang tamu, maka ketika nanti kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, yang pertama persiapan yang harus kita miliki adalah ilmu tentang Ramadan. Karena bagaimana kita bisa maksimal ibadah, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah letakkan di bulan suci Ramadan, ketika kita tidak mengetahui ilmu tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang yang beribadah namun tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga ibadah yang dilakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari pertama kita siapkan ilmu untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ikhwani, tentu dalam menjalankan sebuah ibadah, tidak sedikit di antara kita yang sering merasa kesusahan. Tidak sedikit di antara kita yang merasa kewalahan untuk menjalaninya. Salat kita kadang masih malas-malasan, menahan dahaga kita masih kadang susah, dan banyak sebagainya. Sehingga yang kedua, mungkin boleh jadi sebab dari asbab-asbab mengapa kita susah beribadah di bulan suci Ramadan, karena dosa kita yang kita lakukan sebelum Ramadan masuk. Maka mari sama-sama kita perbanyak taubat sebelum kita menemui bulan suci Ramadan. Karena dengan bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan, dengan keadaan kita yang suci dari dosa, maka itu menjadi jalan yang akan memudahkan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kita harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang sangat murni. Kemudian yang terakhir ikhwani, bahwa kita semua adalah hamba Allah yang begitu lemah. Tidak ada sedikit pun di antara kita yang memiliki kekuatan. Rukuk kita, sujud kita, kita yang menahan hawa nafsu, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada kita, maka apa daya yang bisa kita lakukan? Sehingga ikhwani sekalian, yang ketiga adalah mintalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat malam yang kita lakukan yang begitu panjang, itu bukan karena tenaga kita yang begitu banyak.
Salat malam yang kita lakukan dengan begitu tegar bukan karena kita yang memiliki kekuatan. Kita lemah, tapi karena iman kepada Allah, maka kita diberikan kemudahan untuk itu. Maka yang terakhir, mintalah selalu, berdoalah kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan untuk menjalani bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan di sisa-sisa waktu untuk menjemput tamu yang begitu spesial ini, Allah berikan kita kesempatan dan kemudahan untuk mempersiapkan semuanya. Sehingga ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, maka kita bisa maksimal dalam ibadah kita. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwani fid din, ketika nanti kita berjumpa dengan Ramadan, ada satu nasihat yang begitu indah yang pernah kami dengar. Berpuasalah kita di bulan suci Ramadan. Salatlah kita di bulan suci Ramadan. Berbuat baiklah kita di bulan suci Ramadan. Dan bangunlah kita di malam hari untuk qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Semuanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manfaat sedikit pun ketika satu ibadah dilakukan bukan karena Allah. Tidak ada kebaikan sedikit pun ketika ibadah-ibadah yang kita kerjakan bukan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diperuntukkan kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya. Dan kita berharap semoga di bulan suci Ramadan yang kali ini yang akan kita temui, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Jalla wa Ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتك ونلتجئ إلى حولك من قوتنا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.